Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Jumastiti akan memaparkan perangkat pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu pada RPP siklus 2 daring. Berikut identitas dari RPP yang sudah saya buat. Satuan Pendidikan kelas 4 semester 2 tema 6 cita-citaku, subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 2 dan alokasi waktunya 6 jam pembelajaran atau 1 kali pertemuan. Kompetensi inti, kemudian kompetensi dasarnya ada muatan bahasa Indonesia, yaitu dengan kompetensi dasar menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan, dan indikatornya menjelaskan isi dan amanat puisi dengan kata kerja C2. Kompetensi dasar melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri, dengan indikator menentukan tanda jeda pada puisi. Kata kerjanya C3. Dan indikator yang kedua yaitu mendemonstrasikan puisi sesuai dengan lafal tanda jeda yang tepat dengan kata kerja P2. Kekuatan SPDP, kompetensi dasarnya mengetahui karya seni rupa tempel dengan indikator mengetahui karya seni kolase. Kata kerja C1. Kompetensi dasar membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik dengan indikatornya merancang karya kolase. Kata kerja C6 membuat karya kolase dan kata kerja ke-6 juga. Untuk muatan IPA, kompetensi dasarnya membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya dengan indikator merancang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. C6. Kompetensi dasar yang kedua membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dengan slogan upaya pelestariannya. Indikatornya mendemonstrasikan upaya pentingnya pelestarian hewan dan tumbuhan. E2. Tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui kegiatan membaca puisi yang berjudul Sahabatku Seorang Pemulung, siswa mampu menjelaskan isi dan amanat puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan memahami puisi Sahabatku Seorang Pemulung, siswa dapat menentukan tanda jeda pada puisi dengan benar. Tujuan yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, siswa dapat mendemonstrasikan puisi sesuai dengan lafal dan tanda jeda yang sesuai. Tujuan yang keempat, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengetahui karya seni kolase dengan benar. Kegiatan yang kelima, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu merancang karya kolase dengan baik. Kegiatan yang keenam, melalui kegiatan percobaan, siswa dapat membuat karya kolase dengan baik dan benar. Ketujuh, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu merancang upaya pelestarian di lingkungan sekitar dengan tepat. Dan kegiatan yang kedelapan, melalui kegiatan presentasi, siswa mampu mendemonstrasikan upaya pentingnya pelestarian di lingkungan sekitar dengan baik dan benar. Untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia yaitu deklamasi puisi dan tanda jeda pada puisi. Materi SPDP yaitu karya kolase. Dan pada materi IPA, upaya pelestarian hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Untuk media, alat, dan sumber belajar yang saya gunakan pada media yaitu gambar contoh karya kolase, video puisi Sahabatku Seorang Pemulung, video tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan, media PowerPoint slide tentang upaya pelestarian lingkungan, Google Form, daftar hadir peserta didik. Untuk alatnya, LCD, laptop, dan sound handphone, aplikasi Google Phone,
Google Classroom, YouTube, WhatsApp, dan Quizzes. Belajarnya buku guru kelas 4 tema 6, buku siswa tema 6 kelas 4, dan internet, seni rupa dan sejarah. Kemudian YouTube. Pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan yang saya ambil yaitu scientific, model pembelajarannya example on example, dengan metode ceramah variasi, demonstrasi, diskusi, dan tanya jawab. Untuk kegiatan pembelajarannya, kegiatan pendahuluan, guru mengirimkan link Google Classroom pada WhatsApp grup kelas. Ini link yang akan digunakan untuk pembelajaran Google Classroom-nya. Yang kedua yaitu guru membuka salam dengan menanyakan kabar serta mengecek kehadiran siswa dengan mengisi presensi pada Google Form yang sudah disediakan dengan link. Jadi setelah guru membagikan link untuk masuk ke Google Classroom, kemudian guru membagikan link Google Form untuk mengisi daftar hadir siswa. Setelah itu, perwakilan siswa diminta untuk memimpin doa. Dan guru menyampaikan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai. Untuk kegiatan inti, guru menanyakan, apakah kalian pernah menjumpai seorang pemulung? Apakah yang dilakukan mereka? Kemudian guru menampilkan slide PowerPoint yang berisi gambar seorang pemulung seperti berikut ini. Ketika peserta didik mengamati gambar tersebut. Selanjutnya peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan tanya jawab terkait gambar yang telah dilihat. Selanjutnya peserta didik diminta untuk membaca teks yang ada pada PowerPoint dengan judul Aku Sarjana Pemulung. Kemudian guru membagikan link Jamboard yang berisi soal dalam bentuk bagan itu sebagai LKPD. Nah, setelah link ini diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini, yaitu halangan yang dihadapi Wahyudi, cita-cita Wahyudi, sikap yang dimiliki Wahyudi, dan usaha yang dilakukannya. Dan peserta didik dapat menuangkan pemahamannya dengan mengisi bagan tersebut. Kemudian peserta didik menyimpulkan isi bacaan dan mencari makna dari bacaan tersebut. Guru membantu dengan meminta peserta didik dengan mengaitkannya dengan cita-cita dan usaha apa yang akan peserta didik lakukan untuk menggapai cita-cita tersebut. Kemudian peserta didik diminta untuk mengamati video membaca puisi Sahabatku Seorang Pemulung. Setelah itu, peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan isi dan amanat puisi pada puisi tersebut. Selanjutnya, guru menjelaskan tentang materi tanda jeda puisi. Setelah itu, guru membagikan link Jamboard yang berisi Sahabatku Seorang Pemulung. Ini link Jamboardnya. Setelah diklik, nanti akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, perwakilan siswa diminta untuk membuka link tersebut dan menentukan tanda jeda pada puisi Sahabatku Seorang Pemulung dengan tanda jeda yang tepat. Selanjutnya, peserta didik diberi kesempatan untuk mendemonstrasikan puisi sesuai dengan lafal dan tanda jeda yang sesuai. Guru memberikan penjelasan tentang usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan. Salah satunya yaitu dengan membuat karya seni kolase dengan barang bekas. Nah, kemudian peserta didik dikenalkan dengan karya seni yang disebut kolase. Nah, guru itu menjelaskan apa itu karya kolase dan memberikan contoh karya kolase. Berikut merupakan contoh karya kolase. Peserta didik merancang karya kolase serta menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kolase. Jadi, sebelumnya peserta didik itu diminta untuk menyiapkan bahan-bahannya seperti kertas-kertas bekas, gunting, lem, dan lain-lain. Jadi, sehingga pembelajaran peserta didik itu sudah
siap dan tinggal menempelkan bahan-bahan tersebut. Nah, peserta didik dapat mulai membuat karya kolase. Setelah itu, guru menampilkan video mengenai upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Nanti videonya seperti ini. Nah, kemudian peserta didik dan guru melakukan tanya jawab tentang video tersebut. Peserta didik merancang usaha pelestarian makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan. Kegiatan pelestarian apa sajakah yang telah dilakukan, jenis hewan dan tumbuhan yang dilestarikan, dan cara melestarikannya. Kemudian perwakilan peserta didik mendemonstrasikan upaya yang telah dibuat secara bergantian. Pada kegiatan penutup yaitu peserta didik dan guru menyimpulkan kegiatan pelajaran yang telah dilakukan. Peserta didik dengan bimbingan guru melakukan refleksi. Apa saja materi yang kalian pahami, materi apa yang kalian suka, dan materi apa yang ingin kalian ketahui lebih dalam. Kemudian guru memberikan umpan balik dan penguatan pada peserta didik. Selanjutnya guru menginformasikan tentang kegiatan tindak lanjut pada materi selanjutnya. Dan kegiatan ditutup dengan merapikan peralatan belajar dan berdoa bersama. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Selanjutnya yaitu penilaian. Pada pelajaran ini, guru memberikan penilaian, instrumen penilaiannya rubrik. Pada materi bahasa Indonesia yaitu deklamasi puisi, materi SPDP berkreasi membuat kolase. Dengan instrumen penilaiannya yaitu rubrik. Dan materi IPA-nya yaitu mempresentasikan informasi tentang cara pelestarian makhluk hidup. Instrumen penilaiannya yaitu rubrik. Berikut bahan ajar yang sudah saya buat. Terdapat kompetensi dan indikator bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Pertama, siswa diminta untuk membaca, ayo baca Aku Sarjana Pemulung. Kemudian, ada teks Sahabatku Seorang Pemulung. Ini merupakan materi dari bahasa Indonesia. Materinya yaitu teks puisi Sahabatku Seorang Pemulung dan contoh menentukan tanda jeda. Tangan garis miring 1 berarti berhenti sebentar untuk bernapas. Tangan tanda miring 2 yaitu berhenti agak lama. Atau biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Tanda yang ketiga yaitu berhenti lama sekali. Biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Kemudian dikaitkan dengan karya seni kolase. Pengertian karya kolase, kemudian lakukan langkah-langkah berikut ini untuk memulai membuat kolase. Ini bahan-bahan untuk membuat karya seni kolase. Siapkan bahan-bahan berikut ini. Kemudian langkah-langkah dalam membuat kolase. Setelah langkah-langkah ini dilakukan, nah contohnya seperti ini. Ini merupakan contoh akhir dari hasil karya kolase. Selanjutnya yaitu upaya pelestarian
makhluk hidup. Upaya pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara diantaranya sebagai berikut ini. Upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan, upaya pelestarian hewan. Selanjutnya yaitu LKPD. Berikut. Tujuan kegiatannya yaitu tujuan kegiatan dari LKPD ini yaitu menjelaskan isi dan amanat puisi dengan benar, menyusun upaya pelestarian lingkungan sekitar dengan baik dan benar, dengan petunjuk pengerjaan yaitu mengikuti langkah-langkah kegiatan yang ada dan jawablah pertanyaan pada link yang disediakan, kemudian selamat mengerjakan. Untuk bahasa Indonesia, dengan langkah kegiatannya yaitu amatilah puisi berikut ini. Setelah siswa mengamati puisi ini, siswa diminta untuk mengerjakan tugas dengan mengklik link berikut dengan menjawab soal harus disertai nama dan contohnya. Kegiatan yang kedua yaitu materi IPA. Siswa diminta untuk mengklik link ini. Nanti akan muncul video. Setelah mengamati video, siswa dapat menjawab pertanyaan dengan Google Form dengan mengklik link berikut ini. Nanti akan muncul seperti ini. Upaya apa yang dilakukan untuk menjaga pelestarian hewan, dan upaya apa yang dilakukan untuk menjaga pelestarian tumbuhan. Dan kegiatan yang ketiga yaitu SPDP. Lakukan langkah-langkah berikut ini untuk memulai membuat kolase. Siapkan bahan-bahan berikut ini. Ini merupakan bahan-bahan untuk membuat kolase dan langkah-langkah untuk membuat kolase. Siapkan gambar pola pada selembar kertas, buatlah potong-potongan bahan, tempelkan potong-potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Setelah selesai, siswa dapat memfotokan hasil dari karya kolase dan mengirimkannya pada grup kelas 4 tersebut. Berikut ini media pembelajaran yang sudah saya buat untuk pembelajaran kedua ini. Terdapat kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. Setelah itu, hari ini kita akan belajar apa? Bahasa Indonesia, SPDP, dan IPA. Selanjutnya, siswa diminta untuk mengamati gambar tersebut dan diberikan pertanyaan, apakah kalian pernah menjumpai anak-anak yang bekerja menjadi seorang pemulung? Setelah itu, siswa, tahukah kamu bahwa beberapa anak yang bekerja menjadi pemulung tetap bersekolah, mereka memiliki cita-cita juga seperti kamu. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Setelah itu dikaitkan dengan teks Aku Sarjana Pemulung. Siswa diminta untuk membaca teks tersebut. Setelah membaca teks selesai, siswa diminta untuk mengisi LKPD. Nanti kan link LKPD-nya sudah di-sharekan oleh guru. Nanti setelah diklik akan muncul seperti ini. Jadi siswa diberi penjelasan terlebih dahulu supaya siswa lebih paham untuk mengerjakan LKPD tersebut. Setelah itu siswa
diminta untuk memperhatikan video berikut ini. Setelah siswa memperhatikan video reklamasi ini, siswa diminta untuk mengamati apa yang ada pada puisi tersebut. Nah, seperti isi pada puisi Sahabatku Seorang Pemulung itu apa, dan amanat yang disampaikan oleh puisi Sahabatku Seorang Pemulung. Setelah itu, guru menjelaskan deklamasi puisi dan contoh menentukan tanda jeda. Sekarang siswa diminta untuk mendemonstrasikan puisi Sahabatku Seorang Pemulung dengan lafal, intonasi, dan tanda jeda yang tepat. Perwakilan siswa diminta untuk mendemonstrasikan puisi tersebut. Setelah itu, guru mengaitkan dengan contoh karya seni kolase. Seperti ini. Kemudian, pengertian dari karya seni kolase dan teknik membuat karya kolase. Lakukan langkah-langkah berikut ini untuk membuat kolase. Ini merupakan bahan-bahannya yang harus disiapkan dan langkah-langkah membuat kolase. Nah, setelah selesai membuat kolase, siswa diminta untuk mengamati video berikut ini. Kira-kira videonya seperti itu. Selanjutnya, setelah mengamati video, guru menjelaskan lebih rinci lagi. Selain upaya pelestarian yang ada di video, ternyata masih banyak upaya-upaya lain yang dapat dilakukan, seperti pada kebun koleksi biasanya terdapat bibit unggul, contohnya kebun palapa, terus upaya pelestarian hewan yang dapat dilakukan, yaitu menangkar hewan langka, dan lain-lain. Sekarang, usaha apa yang sudah kalian lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar, baik hewan dan tumbuhan? Jadi, siswa diminta untuk menjelaskan dan memaparkan usaha yang telah mereka lakukan untuk menjaga lingkungan, ya, baik hewan dan tumbuhan di sekitar. Terima kasih. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Berikut ini
kisi-kisi dari soal evaluasi yang sudah saya buat, kisi-kisi penilaian kognitif. Nah, terdapat mata pelajarannya bahasa Indonesia, SPDP, kompetensi dasar, IPK, materi pokok, indikator penilaian, bentuk soal, bobot soal, dan nomor soal. Untuk kompetensi dasar, bahasa Indonesia, menggali isi dan makna puisi yang disajikan secara tulisan dan tulis dengan tujuan kesenangan. Dan IPK menjelaskan isi dan makna puisi. Materi pokoknya, teks puisi, isi, makna puisi, serta tanda jeda pada puisi. Bentuk soalnya terdapat pilihan ganda dan uraian. Soal 1 dan 11. Indikator yang kedua yaitu melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. IPK-nya menentukan tanda jeda pada puisi. Nah, disajikan teks puisi, peserta didik dapat menentukan penggunaan tanda jeda yang tepat pada baris puisi. Untuk soalnya pilihan ganda, bobot soalnya 1 dan nomor soalnya 2. Serta indikator yang kedua yaitu mendemonstrasikan puisi sesuai dengan tanda jeda yang benar. Dengan disajikan pertanyaan, peserta didik dapat menentukan langkah yang perlu diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi. Bentuk soalnya itu pilihan ganda dan uraian dengan nomor soal 4 dan 12. Dengan kompetensi dasar IPA-nya membandingkan siklus hidup beberapa jenis hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestarian. IPK-nya merancang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Materinya yaitu upaya pelestarian hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Disajikan pertanyaan, peserta didik dapat menentukan upaya yang dapat melestarikan hewan dan tumbuhan. Kompetensi dasar yang kedua yaitu membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dengan slogan dan upaya pelestarian. Dengan kompetensi dasar mendemonstrasikan upaya pentingnya pelestarian hewan dan tumbuhan. Untuk selanjutnya yaitu kompetensi dasarnya yaitu mengetahui karya seni rupa teknik tempel. Dengan IPK mengetahui karya seni kolase. Ini untuk materi SPDP. Dengan materinya karya seni kolase. Bentuk soalnya disajikan pertanyaan, peserta dapat mengetahui karya kolase dengan pilihan ganda dan uraian, nomor soalnya 6 dan 2. Kompetensi dasar yang kedua yaitu membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik dengan indikator merancang karya kolase. Disajikan gambar, peserta dapat menentukan bahan dan pembuatan karya kolase. Kemudian selanjutnya membuat karya kolase. Disajikan gambar, peserta dapat mengetahui bahan dalam upaya pembuatan karya kolase berikut ini. Untuk soalnya pilihan ganda, buat soalnya 1 dan nomor soalnya 6. Berikut ini soal evaluasinya. Soal evaluasi ini saya menggunakan media Google Form. 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Selanjutnya yaitu kunci jawaban soal evaluasi, pilihan ganda, dan uraiannya. Temuan pensekolah soal evaluasi. Nah, selanjutnya penilaian sikap spiritual. Penilaian sikap spiritual dan sosial. Kriteria yang diamati yaitu bersyukur, santun, dan toleransi. Selanjutnya rekapitulasi penilaian sikap mahasiswa, terus kriteria yang diamati,
Bila beri tanda cek atau centang pada kolom kriteria yang diamati untuk setiap pertanyaan yang paling menggambarkan sikap siswa. Ini. Selanjutnya, penilaian dan kriteria penilaian. Untuk rubrik penilaian keterampilan pada materi bahasa Indonesia yaitu mendeklamasikan puisi dengan bentuk penilaiannya yaitu praktik dengan dokumentasi video. Instrumen penilaiannya rubrik dengan KD 4.6. Tujuan kegiatannya mengukur kemampuan dan keterampilan siswa dalam mendeklamasikan puisi dengan kriteria pelafalan, intonasi, dan penempatan jeda serta ekspresi. Untuk rekapitulasi penilaian keterampilannya, pedoman penskoran dan kriteria penskoran. Selanjutnya rubrik penilaian keterampilan. Untuk materi SPDP yaitu membuat karya kolase. Untuk penilaiannya praktik, instrumen penilaiannya rubrik. Tujuan kegiatannya mengukur keterampilan siswa dalam membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar dan sesuai. Contoh kriteria yang dinilai yaitu kelengkapan bahan, langkah dasar pembuatan kolase, dan estetika dari karya seni kolase tersebut. Rekapitulasi penilaiannya materi untuk penilaian tampilan SPDP, kelengkapan bahan, langkah dasar membuat kolase, dan estetika. Ini rubrik penilaian keterampilan. Materi IPA mempresentasikan informasi tentang cara-cara pelestarian makhluk hidup. Bentuk penilaiannya praktik, instrumen penilaiannya rubrik. Tujuan penilaiannya yaitu pemahaman siswa tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan, mengukur keterampilan siswa dalam mempresentasikan cara pelestarian hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitarnya dengan kriteria kelengkapan informasi, penyajian informasi, dan keterampilan presentasi. Berikutnya yaitu rekapitulasi penilaian keterampilan mahasiswa, kelengkapan informasi, penyajian informasi, dan keterampilan presentasi dengan penskoran dan kriteria penilaiannya. Terima kasih. Mohon masukan dan refleksinya Bu Meli. Iya, Bu Juni. Di sini saya akan memberikan komentar terkait dengan RPP. Mohon untuk dibuka RPP-nya, Bu Juni. File RPP-nya. Iya, Bu. Sudah terlihat ya, Bu? Ya, sudah. Dilihatkan bagian identitas. Nah, pada identitas RPP di sini bisa ditambahkan MUPEL dan pembelajaran ke berapa? Oh, sudah ada ya untuk pembelajarannya. Iya. Muatan pelajarannya. Oh iya, baik. Ya, nanti saya tambahkan. Kemudian indikator. Ya. Indikator pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dan SPDP kalau bisa yang KD3 itu jangan hanya satu, Bu Jumi. Oh iya. Itu kan masih menggunakan kata kerja C2. Itu masih lodge. Nanti misalnya ini ditambahi satu lagi yang KD3. IPK yang 3.6.2. Nanti yang IPK kedua itu bisa menggunakan KKO yang HOTS. Oh iya, baik. Atau yang dari KD4 ini bisa. Yang C ini, C3 ini bisa di... Oh ini?
Oh, melisankan. Oh, nggak bisa kalau itu. Mm-mm. Lebih ke amanat ya yang KD3 itu. Itu kalau bisa jangan lot semua. Karena C1, C2, dan C3 itu masih lots. Maksudnya lower, masih kriteria berpikir tingkat rendah. Oh iya, Bu. Sedangkan yang diminta di sini untuk memunculkan HOTS. Untuk tujuan pembelajarannya sudah baik, sudah mengandung unsur ABCD, audience, behavioral, condition, dan degree. Kemudian media pembelajaran yang digunakan di situ pada RPP sudah memanfaatkan TIK, menggunakan PowerPoint, dan Google Form. Lalu untuk sumber belajarnya sudah bagus, sudah memanfaatkan internet. Kemudian untuk langkah pembelajarannya sudah runtut, menggunakan link-link, menggunakan pendekatan TIPEC, sesuai dengan RPP daring. Secara keseluruhan RPP yang disusun oleh Bu Jumi ini sudah bagus, sudah memunculkan TIPEC. Terima kasih. Selanjutnya, Mungkin itu saja untuk RPP. Kemudian untuk bahan ajarnya, pewarnaan pada bahan ajar sudah bagus. Backgroundnya sudah bagus, jadi anak tidak merasa bosan. Kemudian isi materinya juga sudah sesuai dengan KD dan indikator. ya. Kemudian ini ada koreksi pada bacaan upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Bisa di-scroll ke bawah lagi, Bu Juni. Oh ini? Bukan. Bawahnya lagi. Nah, ini. Oh, bukan. Nah, ini juga termasuk ya. Untuk fontnya, kalau bisa jangan menggunakan Times New Roman, Ibu. Oh iya. Nanti biar peserta didik itu tertarik untuk membaca. Kalau Times New Roman kan, apa ya, seperti surat itu loh. Surat resmi yang ditujukan. Dibuat font yang menarik ya. Baik. Hanya itu saja. Kemudian untuk LKPD-nya, tadi di LKPD juga ada beberapa yang fontnya masih Times New Roman. Oh iya. Karena anak-anak itu kan sukanya kalau, wah tulisannya bagus, tapi nggak yang monoton gitu loh Ibu. Nah ini kan covernya udah bagus. Dan ukuran hurufnya nanti juga bisa diperbesar. Apalagi nanti kalau daring kan. Ini sebenarnya udah. Oh berarti ini kan udah. Oh ini baru 11 ya. Ya nanti saya besarkan lagi, Bu. Oh itu biasanya 12. Iya kurang satu nih. Untuk materinya sudah sesuai dengan KD dan IPK. Oh, itu saja komentar. Hanya fontnya saja nanti yang diperbaiki. Iya. Biar tambah cantik karena warna-warnanya sudah cantik, backgroundnya juga sudah bagus. Iya. Untuk selanjutnya Untuk ya, media pembelajarannya, background dan pewarnaannya sudah bagus. Sudah warna-warna terang ya. Kalau boleh tahu ini Bu Jumi pakai apa? Canva.
Bukan, pakai PowerPoint, kemudian saya isi dengan dubbing. Niatnya itu mau dibuat video, cuman kayaknya kapasitasnya terlalu besar, jadi untuk diupload di LMS juga susah. Jadi Untuk gambarnya itu sendiri dari mana, Bu? dari ini Bu, internet banyak Bu. Oh, saya kira itu dari Canva. Bukan. Kalau Canva kebanyakan fontnya itu apa ya? Panjang bukan lebar gitu ya. Tapi ada juga yang untuk ini kok. Kemudian saat tadi saya menyimak, ini kan media pembelajaran digunakan untuk menjelaskan materi sebagai media perantara. Jadi peserta didik tidak hanya monoton belajar dari buku. Kalau bisa ini siswanya tidak diminta untuk mengerjakan LKPD. Iya. Tadi saya sempat mendengar Bu Jumi dan setelah materi ini siswa diminta untuk mengerjakan LKPD. Iya Bu. Karena nanti kan ada waktunya sendiri, bukan saat penjelasan materi dengan menggunakan media. Baik Bu. Nanti saya hilangkan saja untuk ini. Untuk Iya. iya. Untuk materi pembelajarannya sudah runtut. Sudah bagus. Hanya itu saja komentar tentang media pembelajaran. Kemudian untuk evaluasinya, dalam soal sudah memenuhi unsur hot. Tadi yang C6 sudah hot sekali itu, paling tinggi. Kemudian pada itu tadi Bu, tabel tadi. Oh, tampil penilaian apa Ibu? Yang penilaian afektif dan psikomotor. Oh, ini. Bisa dituliskan nama siswanya, Ibu. Oh, Siswanya Bu Jumi ada berapa? Diambil setengahnya atau bagaimana untuk dilampirkan di sini? Ya, betul di sini. saya lampirkan di sini. Dalam satu kelas ada berapa? Untuk kelas 4 sekitar 20. Bisa diambil 10 untuk sampelnya atau kemudian bahasanya mudah untuk dipahami, sudah sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menimbulkan penafsiran ganda. Hanya itu komentar dari saya, Bu Jumi. Baik Bu Meli, terima kasih banyak untuk masukan dan evaluasinya. Ya, Bu Jumi, sama-sama. Ya. Sekian pemaparan perangkat pembelajaran saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan akan saya perbaiki masukan yang telah Bu Meli berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.